モンキー D ルフィよろしく。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega teori. Di mana lokasi batu Rod Poneglyph terakhir berada? Siapa yang memiliki salinannya? Dan kemana tujuan kelompok Kurohige selanjutnya? Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam topik pembahasan, kita awali dulu dengan cerita pertempuran yang terjadi di Pulau Winner, yakni pertemuan antara kelompok bajak laut Kurohige yang diwakili sang Kapten Teach, Van Augur, dan Barges melawan kelompoknya Trafalgar Law yang baru saja mendapatkan bounty sebanyak 3 miliar berry setelah pertempuran dari negeri Wano. Dan bisa dipastikan, pasca memenangkan pertarungan melawan Trafalgar Law dan krunya, kelompok Kurohige kini sudah mengumpulkan total 3 salinan dari Rod Poneglyph. Nah, 2 Rod Poneglyph, yakni Poneglyph yang berasal dari negeri Zou dan Wano, sudah tentu mereka dapatkan dengan cuma-cuma setelah mereka mengalahkan Trafalgar Law. Sedangkan sisanya, admin meyakini mereka dapatkan saat Aokiji dan Van Augur pergi ke Whole Cake Island saat menculik salah satu dari anak Big Mom yang berasal dari ras mata tiga yang langka, sekaligus merupakan adik dari Charlotte Katakuri, yakni Charlotte Pudding. Sebagaimana kita ketahui, sejauh ini orang-orang yang dapat membaca Poneglyph hanya 3 orang saja, yakni keturunan dari keluarga Kozuki, Nico Robin, dan tentu saja Pudding, jika ia bisa membangkitkan kekuatan mata tiga miliknya. Pendapat ini admin buktikan dari chapter 1081 saat pertama kali kelompok Kurohige merekrut Aokiji dan bercerita soal sosok yang memiliki luka bakar. Pada saat itu, Barges mengatakan bahwa di dunia ini ada 4 Rod Poneglyph yang dapat membawa mereka menuju Raftel, di mana 2 di antaranya dimiliki oleh Kaido di Wano dan Big Mom di Whole Cake Island. Lalu Kurohige pun melanjutkan di mana keberadaan 2 sisanya. Hanya 1 yang mereka tidak bisa temukan. Dan menurut rumor, orang dengan luka bakar itulah yang memiliki Rod Poneglyph yang terakhir. Nah, dari percakapan tersebut, meskipun mereka belum menemukannya, Blackbird sudah yakin bahwa salinan Rod Poneglyph yang berasal dari negeri Zou akan mereka temukan dari salah satu kelompok yang akan pergi dari Wano, yakni antara kelompok Luffy, kelompok Kid, ataupun Trafalgar Law. Dan akhirnya mereka mendapatkannya setelah mengalahkan Law. Dengan begitu, lengkap sudah 3 Rod Poneglyph yang dimiliki kelompok bajak laut Blackbird. Sama jumlahnya seperti yang dimiliki kelompok topi jerami. Nah, kembali lagi ke chapter 1081, di mana Teach merekrut seorang mantan admiral yakni Aokiji ke dalam krunya. Pada saat itu, Aokiji juga sempat bercerita kepada mereka bahwa Rod Poneglyph bukanlah sebuah kenangan yang disukai olehnya, karena batu merah tersebut dulunya berada di Ohara. Lalu batu tersebut dipindahkan oleh pemerintah dunia setelah serangan Buster Call menghancurkan pulau tersebut. Lalu Aokiji melanjutkan ceritanya bahwa yang dia ingat adalah sosok temannya yang pergi melawan pemerintah dan seorang gadis kecil yang nasibnya dia tentukan dengan tangannya, dan sosok itu adalah Nico Robin. Dari percakapan tersebut, bisa kita asumsikan bahwa batu Rod Poneglyph yang terakhir ini seharusnya berada di suatu tempat yang dijaga ketat oleh pemerintah dunia, dan salinannya mungkin dimiliki oleh Saul, mantan prajurit angkatan laut sekaligus teman lama dari Aokiji yang sangat dekat kriterianya dengan pria dengan luka bakar. Perlu kita ketahui bahwa luka bakar pada kulit manusia tidak harus selalu diakibatkan karena api yang mengenai kulit kita. Bukankah kekuatan es yang sangat dingin juga bisa membuat kulit kita menjadi melepuh, teman-teman?
Dan kita tahu bahwa Saul adalah salah satu karakter yang sengaja dibekukan oleh Aokiji agar tidak dibunuh oleh pemerintah dunia. Meskipun resikonya dia harus mengalami luka bakar pada tubuhnya. Nah, kita hubungkan fakta tersebut pada panel chapter terbaru, di mana Katarina Devon berhasil menyentuh kaki Saturnus yang terjerembab oleh pukulan Luffy di Pulau Egghead. Dengan menyentuh kaki Saturnus, maka dengan mudah Katarina Devon bisa berubah wujud menjadi Saint Saturn juga, bukan? Maka bisa dipastikan bahwa kelompok Kurohige akan memilih mencari Rod Poneglyph yang terakhir yang disimpan oleh pemerintah dunia, ketimbang mereka harus mencari salinan Rod Poneglyph yang disimpan oleh Saul. Karena sudah tentu mereka akan sulit menemukannya. Apalagi bila Saul ternyata bersembunyi di kelompoknya bajak laut Akagami. Sudah tentu akan terjadi pertarungan yang sangat besar jika mereka mengacau di sana. Nah, jika sudah seperti ini, sebagai mantan Admiral Angkatan Laut, sudah tentu Aokiji akan menjadi pemain kunci yang membuka jalan bagi kelompok Kurohige untuk mencari Rod Poneglyph yang terakhir. Ia pasti tahu di mana lokasi batu merah tersebut disembunyikan. Nah, jika mereka sudah mengumpulkan semua batu Rod Poneglyph tersebut, sudah pasti mereka akan berada di posisi terdepan untuk menuju Raftel. Akan tetapi, mengumpulkan keempat batu itu saja belum tentu cukup. Karena mengumpulkan keempat batu merah tersebut hanya untuk memastikan lokasi menuju Raftel. Dan sudah pasti akan banyak pihak yang berusaha menghentikan laju kelompok bajak laut Kurohige. Anggap saja untuk sementara, kelompok itu adalah pihak Angkatan Laut, kelompok Akagami, dan kelompok Topi Jerami. Untuk membendung kekuatan itu semua, dalam usaha mereka menuju Raftel, tentu saja Kurohige butuh amunisi lainnya yang super kuat. Dan amunisi itu kami yakini adalah Poseidon, Uranus, dan Pluton. Memiliki salah satu dari 3 senjata kuno itu saja sudah tentu akan menjadi amunisi yang sangat kuat bagi mereka. Dan kami meyakini Kurohige juga akan berusaha setidaknya memiliki salah satu dari 3 senjata kuno tersebut. Rentetan benang merah ini bisa saja terwujud jika nantinya Kurohige menerima Karibo sebagai anak buahnya. Apalagi Karibo juga memiliki informasi yang sangat berharga, karena ia tahu betul di mana 2 senjata kuno Pluton dan Poseidon saat ini berada. Jika sudah seperti ini, sudah tentu lokasi yang akan mereka tuju selanjutnya adalah salah satu dari 2 wilayah yang berada di bawah bendera Yonko Topi Jerami, yakni Negeri Wano di mana Pluton berada, ataupun Fishman Island di mana Shirahoshi berada. Apakah kelompok Blackbird akan memilih Negeri Wano yang lebih dekat dengan wilayah mereka? Ataukah mereka akan pergi jauh 10.000 km di bawah permukaan laut ke Negeri Ryugu di tempat manusia ikan? Menurut pendapat Mimin, kelompok Blackbird sepertinya cenderung akan memilih Pulau Manusia Ikan, ketimbang mereka harus pergi mencari Pluton ke Negeri Wano. Mengapa demikian? Mari kita mulai dari Pluton yang tersimpan di bawah Negeri Wano. Yang pertama adalah kepastian lokasi dari senjata kuno Pluton itu belum diketahui, karena tempatnya jauh lebih dalam daripada ruang bawah laut yang pernah dilihat oleh Nico Robin dan Trafalgar Law. Yang kedua, untuk mengambil Pluton, maka dinding-dinding gunung yang mengelilingi Negeri Wano harus dihancurkan terlebih dahulu. Dan menurut Mimin, kekuatan yang dimiliki kelompok Kurohige sekarang belum ada yang cocok untuk menghancurkan benteng besar Negeri Wano tersebut. Jadi, kemungkinan yang paling mudah bagi kelompok bajak laut Kurohige adalah menangkap Shirahoshi, yakni Poseidon yang berada di kerajaan Ryugu. Alasan yang pertama, menangkap Poseidon alias Shirahoshi tentu akan menjadi lebih mudah karena Kurohige memiliki Karibo yang sudah tahu rute terbaik untuk menuju ke sana. Alasan yang kedua adalah ramalan dari Madame Charlie. Pada Arch Fishman Island, Madame Charlie pernah meramal kalau suatu hari Luffy akan menghancurkan Pulau Manusia Ikan.
sehingga membuat ia sangat marah pada waktu itu. Apakah mungkin dari ramalan tersebut bisa kita asumsikan bahwa kelompok topi jerami akan kembali ke Pulau Manusia Ikan dan berperang melawan kelompok Kurohige, sehingga Fishman Island akan hancur berantakan? Bukankah pasca kekalahan Yonko Big Mom, Pulau Manusia Ikan berada di bawah kuasaan Luffy? Terlebih lagi, kelompok Luffy juga memiliki Jinbe yang berasal dari Pulau Manusia Ikan. Tentu ia juga takkan membiarkan siapapun yang berusaha menghancurkan kampung halamannya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian semua teman-teman? Silakan tinggalkan komentar kalian agar kita bisa berdiskusi lebih banyak soal teori ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ya teman-teman, agar kami makin semangat untuk update konten lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.